Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini gitu loh? Ini saya kayak mana ya, lelah banget gitu loh. Tapi saya sempatkan waktunya untuk memberikan sedikit motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, terutama di bulan Ramadan ini yang masih berpikir soal resiko paling terberat gagal bayar pinjol di bulan puasa ini. Apa sih bang sebenarnya? Ini banyak banget orang-orang yang bertanya gitu loh. Kira-kira nanti dipidana nggak sih bang? Nanti ada resiko hukum nggak sih bang galbay dipinjol gitu ya kan? Oke, simain video ini sampai habis, jangan teman-teman skip juga. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp, nanti ada nomor adminnya juga, Anda bisa hubungi. Tapi memang harus agak sabar ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau buru-buru nggak ada, karena ini proses masalah bukan instan gitu loh. Masalah itu Anda ciptakan seiring waktu berjalan. Jadi penyelesaiannya pun juga seperti itu ya. Dan yang baru bergabung dan belum sempat untuk mensupport channel ini, saya beri dulu kesempatan, mana tahu ya kan Anda sudah berkenan untuk mensupport, mendukung channel ini, silahkan. Yo, resiko galbay pinjol. Pasti banyak teman-teman semuanya di luar sana memikirkan apa sih resiko yang akan kita dapatkan gitu loh. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah lama nonton Solusi Hutang, mungkin banyak sedikitnya mereka sudah paham. Tapi yang baru ketemu dengan channel ini, pasti dia berpikir walaupun kita sudah menjelaskan resikonya itu paling diancam, paling ditekan. Resiko yang paling terberatnya itu ya BI checking, itu secara tertulis dari OJK. Tapi pasti banyak asumsi, pasti banyak pemikiran dari teman-teman. Benar nggak sih kita nanti bisa dipidana? Benar nggak sih kita bisa dipenjara nantinya? Salah satunya seperti ini gitu loh kan. Dia menyampaikan ada nggak sih resiko-resiko yang terburuknya, mana tahu kita nanti dituntut ke jalur hukum dan segala macam. Ini saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Anda yang mengalami telat bayar, Anda yang mengalami tidak mampu bayar, Anda nggak usah terlalu gimana ya, nggak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Anda telat bayar atau Anda tidak mampu bayar itu hanya permasalahan karena uang Anda tidak ada. Anda masuk ke saya hari ini itu karena uang Anda tidak ada, tapi bukan berarti Anda tidak melakukan pembayaran sama sekali. Selama uang Anda masih ada, hasil dan penghasilan Anda pun juga masih lengkap, Anda pasti siramin semuanya kepada pinjol. Pinjol sengaja memanfaatkan momen itu untuk menghisap semua uang yang ada pada diri Anda. Sampailah Anda pada titik di mana Anda tidak mampu bayar lagi. Duit Anda sudah tidak ada. Mau tak mau Anda harus berhenti bayar. Jadi ketika Anda berhenti bayar ini, Anda sudah menghabiskan entah berapa juta, saya nggak tahu gitu loh. Habis itu Anda berkeinginan atau Anda memutuskan untuk ya sudah, saya nggak mau gali lubang tutup lubang lagi, saya mau galbay aja. Saya nggak mau memperpanjang masalah lagi. Sampai kapan saya gali lubang tutup lubang? Itu yang teman-teman ambil semuanya keputusannya. Habis itu muncul, nanti kalau misalnya saya galbay, nanti saya dipenjara, nanti saya di pidana, nanti saya diproses ke jalur hukum, nanti dia datang ke rumah, nanti dia misalnya mengambil barang-barang yang ada di rumah. Berarti risiko yang paling terberat ya, di luar dari yang tertulis kata OJK, yaitu diri kita dan pemikiran kita sendiri. Nyatanya pemikiran teman-teman semuanya berhasil untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, Anda memikirkan penjara, Anda memikirkan diproses ke jalur hukum, Anda memikirkan mereka datang ke rumah mengambil barang-barang yang ada, mereka datang ke rumah mensita aset-aset yang ada. Itu kan hasil pemikiran Anda. Faktanya tidak seperti itu. Ya, kita membayangkan soal hukum, oke, kita nggak usah ambil pidananya karena hutang-hutang nggak ada mengarah ke pidana. Soal perdata itu kan memang dibolehkan. Ya, OJK pun menjelaskan kalau pihak pinjol ingin menjatuhkan kepada Wan Prestasi, silahkan. Tapi yang terjadi apa? Tidak ada sampai detik ini pihak pinjol yang melakukan proses Anda ke jalur perdata. Yang ada adalah
pihak pinjol memperbanyak penagih hutang. Ya, itu menandakan pihak pinjol hanya menggantungkan harapan mereka tadi kepada si penagih hutang. Karena kalau mereka melakukan proses ke jalur hukum atau perdata, waktu yang dipergunakan itu sangat lama dan biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Ya, itu adalah pertimbangan matang dari pinjol. Makanya dihadirkanlah Anda dengan debt collector yang bisa mencaci maki, yang bisa menghina, yang bisa membangunkan drama buat diri Anda. Itulah yang Anda hadapi hari ini. Sampai pada akhirnya pemikiran Anda pun juga mengarah ke sana. Jadi pemikiran teman-teman yang mengarah soal ke proses hukum, soal misalnya di penjara, DC datang ke rumah, penarikan aset-aset, menyita aset dan segala macam, itu juga bukan tanpa alasan, bukan muncul seketika itu saja kan, enggak gitu loh. Pasti karena ada misalnya Anda mendapatkan chat WhatsApp, misalnya Anda ditelepon ya. Itu seringkali menimbulkan asumsi-asumsi dari teman-teman semuanya bahwasannya kalau Galbay dipinjol akan diproses hukum. Kalau Galbay dipinjol akan dipenjara, kan itu pemikiran dari teman-teman semuanya. Padahal semua itu tidak ada. Tidak ada sampai detik ini orang dipenjara karena tidak mampu bayar hutang. Undang-undang HAM itu sudah jelas. Tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum pidana atau kurungan ya karena ketidakmampuan mereka membayar hutang. Tapi pemikiran ini kalau sudah menerima chat dari DC, ya sudah, pemikiran tidak bisa diajak kompromi. Berarti lawan terberat kita adalah diri kita sendiri. Kuasai aja di sana, gitu loh. Apa yang memicu diri kita memikirkan hal-hal yang seperti itu sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran buruk? Ya didasari karena chat WhatsApp, karena telepon, karena email. Ya nggak keluar, sumbernya nggak keluar dari sini. Walaupun Anda gagal bayar, tapi sumber itu masih ada sama Anda, ya potensi Anda untuk ditakut-takuti itu masih besar. Potensi Anda untuk ditekan, diancam dan segala macam itu masih besar sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman semuanya membiarkan komunikasi itu terjadi. Jadi si debt collector memanfaatkanlah momen-momen itu untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda dari jarak jauh. Ini pinjaman online loh. Jadi apa-apa itu serba online. Belum mungkin mereka langsung menerjunkan debt collector lapangan, tidak. Mereka akan berupaya dulu. Selagi masih ada komunikasi yang aktif, mereka akan bangunkan drama buat diri Anda. Jadi kalau Anda mencari apa sih resiko yang paling terberat ketika kita telat bayar itu, ya diri kita sendiri. Karena kita sudah membaca chat, pemikiran kita tidak bisa diajak kompromi. Karena kita sudah mendapatkan email, ya hati kita sudah mulai nggak tenang gitu loh. Nggak ada lagi pemikiran yang positif bagi diri kita. Yang ada itu hanya negatif. Makanya saya itu selalu teriak-teriak sama teman-teman semuanya. Ayo, kalau Anda memang tidak mampu bayar, sebisa mungkin putuslah semua komunikasi Anda dengan debt collector. Dengan cara itu Anda bisa memulihkan pemikiran Anda untuk kedepannya. Tapi selagi komunikasi ini masih ada dan masih lancar, besar kemungkinan Anda akan masuk ke dalam dunia gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan Anda akan melakukan tindakan-tindakan nggak penting karena dilandasi rasa takut dan kecemasan. Itu poin sebenarnya, ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mencari risiko yang paling terberat kita telat bayar dan gagal bayar itu, menghadapi diri sendiri. Kalau risiko yang tertulis itu sudah dijelaskan sama OJK, nama kita akan dimasukkan ke dalam BI checking. Untuk BI checking sendiri tidak bisa kita pukul rata. Tidak semua pinjol itu mempunyai akses ke BI checking, ya. Tapi semua pinjol mempunyai akses ke dalam fintech data center. Pastinya ada perbedaannya. Nanti teman-teman bisa, kan Anda bisa pinjam pinjol ya, otomatis Anda kan bisa ketik di Google aja apa sih bedanya BI checking dan fintech data center dan apa-apa aja fungsi yang sebenarnya gitu loh. Jadi stoplah mengikuti drama-drama itu, stoplah menakuti diri sendiri karena itu akan merugikan diri Anda. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda sudah tidak mampu lagi, sudah capek gali lubang tutup lubang, putuslah semua komunikasi Anda dengan debt collector supaya tidak terlalu dramatis, supaya Anda tidak memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Sumber masalahnya pasti ada di sana. Nggak mungkin nggak di sana, pasti di sana. Kalau Anda sudah membaca chat, kalau sudah telepon, sudah email, udah
itu pemikiran Anda tidak bisa lagi diajak kompromi. Terus mana tahu, ini buat teman-teman juga ya tambahannya ya, ketika saya menyarankan untuk ganti nomor, Anda malah berpikir, bang nanti kalau ganti nomor kontak darurat kita dihubungi, orang-orang sekitar kita ditelepon. Sebenarnya poin-poin itu bukan karena Anda ganti nomor ya. Nomor Anda aktif pun kalau Anda tidak melakukan pembayaran dan debt collector pun kesulitan untuk menghubungi Anda juga, tetap juga mereka akan menghubungi kontak darurat. Walaupun Anda respon telepon mereka, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, tetap kontak darurat itu menjadi sasaran. Jadi stoplah berasumsi bahwasannya kalau ganti nomor kontak darurat jadi sasaran, kalau ganti nomor data disebar, kalau ganti nomor orang sekitar. No, tidak. Ini pinjaman online loh. Segala upaya akan mereka lakukan di dalam dunia online. Bagaimana membuat Anda ketakutan di alam nyatanya? Itu tujuan mereka. Ya, mereka sengaja menghubungi kontak Anda supaya apa? Supaya kontak Anda ikut menekan Anda. Ya, nanti misalnya terjadi adu domba lah, nanti kan orang-orang di kontak Anda kan tidak terima. Ini tujuan mereka. Bisa jadi juga melalui kontak darurat. Nanti mereka akan jadikan kontak darurat ini sebagai debt collector tambahan, ikut juga mencaci maki, ikut juga mengancam-ngancam. Itu tujuan mereka. Tapi persetan soal itu, yang penting selamatkan dulu pemikiran kita yang dihantui dengan kepanikan, yang dihantui dengan ketakutan. Baru nanti pelan-pelan kita bisa menghadapi orang sekitar kita. Tapi kalau pemikiran kita masih seperti ini, kita belum bisa memikirkan mana yang positif dan negatif, mana yang benar dan yang tidak, mendingan selamatkanlah diri Anda dulu. Ya, selamatkan diri Anda dulu. Memang agak egois, barulah Anda bisa mengkaper satu persatu nanti kalaupun itu orang sekitar Anda dihubungi. Ya, tapi yang paling terpenting bagi saya buat teman-teman semuanya, Anda harus tetap berpikiran positif, jangan jadi orang yang pesimis. Bangun semangat dalam diri Anda, jangan selalu ditekan diri Anda, diancam diri Anda, ditakut-takuti diri Anda dengan pemikiran-pemikiran sesat yang ada dalam diri Anda. Ya, intinya resiko gagal bayar itu tidak berat. Hanya saja pemikiran kita terlalu jauh melampaui semua fakta yang terjadi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.